Masa putih abu-abu telah usai. Masa di mana pencarian jati diri seharusnya telah selesai. Sudah seharusnya aku siap memasuki dunia baru, menjalankan satu persatu yang telah kupersiapkan untuk masa depanku. Yap, dimulai dari menjadi mahasiswa baru. Aku tahu, perjalanan untuk sampai ke tahap itu saja butuh perjuangan. Mulai dari belajar, sampai menguatkan doa kepada Tuhan. Semuanya dilakukan dengan harapan jalanku akan diberi kelancaran. Februari 2020 menjadi kisah awalku dalam berjuang. Segalanya kukerahkan tanpa ada satu keraguan. Langkah kakiku semakin kokoh menghadapi segala tantangan. Aku siap beradu nasib dengan ribuan orang yang sama-sama ingin menang. Segala tes dan ujian telah kulahap dengan penuh harapan. Tapi ternyata jalanku harus berbeda dengan orang di luar sana. Meskipun awalnya dipenuhi dengan rasa penyesalan atau tiada hentinya menyalahkan diri sendiri. Berada di titik terendah atas suatu musibah itu memang boleh saja. Tapi berlarut-larut dalam menikmatinya itu sungguh tak akan mengubah apa-apa. Aku tahu tujuanku adalah untuk menjadi seorang mahasiswa, mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, dengan harapan menjadi pribadi yang sukses di masa depan nanti. Mungkin saja aku bukan tengah mengalami kegagalan, dan bisa saja bukan di situ jalanku untuk meraih kemenangan yang aku impikan. Aku terus memotivasi diriku untuk tidak larut dalam kesedihan. Toh juga aku tidak gagal sendirian. Pasti ada orang di luar sana yang juga mengalami kegagalan. Kuteguhkan lagi hatiku untuk siap menghadapi tantangan selanjutnya. Layaknya pepatah yang berbicara, banyak jalan menuju Roma. Begitupun denganku saat ini. Jalan untuk menjadi mahasiswa tak hanya dari satu jalan saja. Dan suksesnya seseorang di masa depan tidak harus selalu lewat jalan yang sama. Aku memilih jalanku sendiri. Dan Universitas Islam Indonesia lah yang mantap untuk kusinggahi. Bukan hanya karena letaknya di Jogja yang menarik hati, tapi karena kualitasnya yang memang sudah diakui. Aku yakin aku akan tetap berhasil di sini. Karena pada dasarnya, semua akan kembali pada diri sendiri. Siapapun yang ingin menjadi apa-apa, harus berani melakukan segalanya. Usaha yang ditunjukkan pun harus selamanya tetap ada. Tak bisa berhasil di awal, lalu merasa puas di kemudian harinya. Perjalanan yang dilalui pun masih panjang untuk terus dihadapi. Menjadi mahasiswa baru hanyalah awalan dalam memulai sejarah perjuangan. Setelahnya masih banyak kesulitan yang harus dituntaskan. Predikat mahasiswa baru kini telah melekat dalam tubuhku. Aku siap mengawali cerita panjang ini dengan harapan akhir yang bahagia. Tapi siapa sangka, baru melangkah setapak saja, rasanya sudah teramat berat. Saat ekspektasi yang terlalu tinggi atas kesiapan menjadi seorang yang mandiri di kota baru yang akan disinggahi, justru harus pupus dalam-dalam karena datangnya pandemi. Saat bayangan akan istimewanya Jogja sudah di depan mata, tapi kenyataannya hanyalah berita akan sebaran pandemi corona yang memenuhi seisi dunia. Tak ada lagi perbincangan hangat yang dilakukan tatap mata. Segala yang biasa dilakukan juga harus dihentikan.
semuanya sibuk melindungi diri sendiri. Berdiam diri untuk tetap menjaga kesehatan pribadi. Tak ada lagi bayangan akan bagaimana rasanya perkuliahan. Bagaimana bertemu dan bersapa dengan orang dari berbagai belahan kota. Mengambil pengalaman akan hidup mandiri yang jauh dari pengawasan orang tua. Dan kebebasan untuk mengatur kehidupan selama mengenyam pendidikan. Entah, rasanya terlalu hampa untuk menjalani semuanya. Sampai akhirnya ada satu berita luar biasa, bahwa UII tetap akan melaksanakan orientasi mahasiswa baru. Namun, katanya kali ini dengan wajah baru. Tidak dilaksanakan tatap muka, tetapi melalui segala sosial media yang ada. Dengan nama yang tetap sama, yakni Pesona Ta'aruf 2020. Jujur, dipenuhi dengan banyak tanda tanya. Bagaimana bisa sebuah acara yang ditunjukkan sebagai ajang pengenalan harus dilakukan tanpa sebuah pertemuan? Apakah bisa merasakan indahnya Jogja secara nyata? Apakah bisa bertemu teman dengan nasib yang sama? Apakah ada kesempatan untuk saling bertukar cerita? Dan aku ragu acara ini tak akan seasik itu. Aku juga ragu apakah euforianya akan tetap terasa sama, atau malah membuat jenuh karena tugas akan merajalela. Sungguh, aku ingin disambut dengan bahagia. Biar saja anganku ini tetap bermain di kepala, membayangkan seperti apa nanti acaranya. Tapi tak menyurutkan tekadku untuk tetap mengikutinya. Sampai akhirnya, teaser resmi ditunjukkan pada publik. Dan ternyata sangat membuatku tertarik. Jogja yang aku idamkan, disajikan dengan begitu apik. Sekarang justru aku penasaran dan tak sabar untuk mengetahui segala rangkaian. Tema yang diusung pun ternyata membuatku terheran, yakni tentang kebudayaan. Di saat zaman justru mengedepankan kemodernan, ternyata masih ada orang-orang yang mengeluarkan semangat kebudayaan. Dari hari pertama disambut dengan kebudayaan, dan hari-hari berikutnya diisi dengan talk show penuh dengan pesan kehidupan. Tak hanya bicara tentang realitas kehidupan, tapi juga menumbuhkan semangat kebangsaan. Dan juga kesadaran akan perlunya bersikap dewasa saat telah menduduki mahasiswa. Peran yang tak hanya sekedar menimba ilmu, tapi juga harus mampu menjadi calon bagi bangsa di era baru. Pesona Ta'aruf banyak memberiku kesan, tak hanya kesan, tapi juga teman. Khawatirku semuanya terselesaikan dengan penuh keindahan.
Semangatku semakin membara saat tahu aku benar-benar tidak sendirian. Meski hanya melalui tatapan layar berkaca, perbincangan panjang dan penuh kesan selalu saja tercipta. Pertukaran cerita yang bisa membuatku mensyukuri semuanya. Dan dari pesona ta'aruf ini aku banyak belajar bahwa kegagalan tak selalunya menghadirkan kepahitan, bahwa ospek itu bukan ajang senioritas dan kekerasan, bahwa berkenalan tak harus ketemuan dan berjumpa tak harus tatap muka. Terima kasih telah memberi kenangan di 2020 ini. Terima kasih telah mengajariku indahnya berteman tanpa bertemu, mencintai hanya dari ciri, dan mengerti arti sahabat tak harus berawal dari yang terdekat. Cerita tentangmu akan selalu jadi candu yang tak pernah membuatku berhenti merindu. Terima kasih telah ada dan memberi memori indah yang tak akan pernah aku lupa.